Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Alhamdulillah. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teori spektrofotometri ya. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan ya, lebih tepatnya mempraktekkan metode spektrofotometri untuk analisis kadar vitamin C pada buah-buahan. Nah, masih ingat nggak prinsip dari spektrofotometri? Ada yang tahu? Saya prinsipnya adalah radiasi elektromagnetik yang dilewatkan pada suatu larutan sampel, sebagian ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada yang diteruskan. Konsentrasi sampel sebanding dengan jumlah sinar yang diserap. Ya, betul ya. Jadi radiasi sinar elektromagnetik itu ada yang dipantulkan, ada yang diserap, kemudian ada yang diteruskan. Nah, besarnya jumlah sinar yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi sampel di dalam larutan. Oke, nah untuk yang berikutnya, jadi hari ini kan kita mau melakukan analisis kadar vitamin C dengan menggunakan metode spektrofotometri, lebih tepatnya spektrofotometri UV vis. Nah, ada yang tahu tahapan dari analisis metode spektrofotometri yang akan dilakukan kita kali ini? Yuk, ya silahkan. Tahapan analisis yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan melakukan preparasi sampel. Preparasi sampel. Yang kedua, kita akan membuat larutan induk. Yang ketiga, kita akan membuat larutan kadar standar. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan panjang gelombang maksimum. Selanjutnya kita akan menentukan kurva kalibrasi standar. Dan yang terakhir kita akan menentukan kadar vitamin C dalam sampel. Oke, betul ya. Jadi ada 6 tahapan analisis yang akan kita lakukan kali ini. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita mulai saja? Oke, jangan lupa siapkan APD, nanti siapkan alat bahan yang diperlukan dan lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Kita mulai ya. Yuk, silahkan. Sebelum kita melakukan pekerjaan analisis kali ini, gunakan alat pelindung diri terlebih dahulu berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Kemudian, kita siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Setelah alat dan bahan siap, kita mulai dengan tahap pertama, yaitu tahap preparasi sampel. Kita potong-potong sampel buah naga. Kemudian, kita blender sampel tersebut hingga halus. Selanjutnya, kita timbang sampel tersebut sekitar 2 gram. Catat massa sampel yang ditimbang.
Setelah itu, larutkan sampel dengan Aquades. Kemudian kita saring. Lalu, masukkan filtratnya ke dalam labu ukur 100 ml. Bilas gelas kimia dan masukkan air bilasan ke dalam labu ukur. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur tersebut hingga tanda batas. Kemudian homogenkan. Tahap pertama sudah selesai, selanjutnya kita lakukan tahap kedua, yaitu pembuatan larutan induk asam askorbat 100 ppm. Timbang terlebih dahulu asam askorbat proanalis sebanyak 0,05 gram. Setelah itu, pindahkan asam askorbat tersebut ke dalam gelas kimia. Lalu, bilas botol timbang dengan Aquades dan campurkan bilasan tersebut. Aduk hingga asam askorbat larut. Kemudian, masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 500 ml. Bilas gelas kimia dan masukkan air bilasan ke dalam labu ukur. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Dan homogenkan. Larutan induk asam askorbat sudah siap. Selanjutnya, kita lakukan tahap ketiga, yaitu pembuatan larutan deret standar. Siapkan 5 buah labu ukur ukuran 25 ml.
lalu pipet sejumlah tertentu larutan induk asam askorbat, dan masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Sehingga akan kita peroleh larutan deret standar dengan konsentrasi 4 ppm, 8 ppm, 12 ppm, 16 ppm, dan 20 ppm. Tambahkan Aquades ke dalam masing-masing labu ukur hingga tanda batas dan homogenkan. Nah, larutan deret standar telah siap. Selanjutnya adalah tahap penentuan panjang gelombang maksimum asam askorbat. Isi salah satu kuvet dengan Aquades untuk kita jadikan sebagai belangko. Masukkan ke dalam kompartemen sampel. Dan isi satu kuvet lagi dengan larutan deret standar yang konsentrasinya paling tinggi. Masukkan ke dalam kompartemen sampel. Operasikan alat spektrofotometer sesuai dengan prosedur operasional standar dan sesuai dengan spesifikasi alat yang kita gunakan. Nah, pada tahap ini kita peroleh absorbansi tertinggi asam askorbat pada panjang gelombang 266 nanometer. Setelah itu, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan kurva kalibrasi standar. Tuang kelima larutan deret standar ke dalam kuvet dan masukkan secara urut berdasarkan konsentrasinya ke dalam kompartemen sampel. Setelah itu, operasikan alat spektrofotometer hingga diperoleh kurva kalibrasi standar berupa garis lurus atau garis linier. Nah, tahap terakhir adalah penentuan kadar vitamin C. Tuang larutan sampel buah naga ke dalam kuvet. Dan masukkan ke dalam kompartemen sampel. Lalu, operasikan alat spektrofotometer hingga diperoleh kadar vitamin C. Semuanya sudah selesai sampai penentuan kadar sampel? Sudah? Nah, coba yang kelompoknya tanahnya dapatnya berapa ppm? 15,33 ppm. Oke, tadi berarti hasilnya 15,33 ppm ya, kadar sampelnya. Nah, 15,33 ppm. ppm satuan lainnya miligram per liter. Berarti terdapat 15,33 miligram dalam 1 liter. Nah, sementara sampel kita dibuat dalam 100 ml. Berarti ini dibagi 10. Ya enggak? Ini untuk 1 liter, sementara sampel kita 100 ml. Ya, berarti kadarnya 1,533 miligram dalam 100 ml. Bisa dipahami? Nah, sampel yang ditimbang tadi berapa? 2 gram. Sampelnya 2 gram, berarti dalam 2 gram sampel, nah, mengandung
vitamin C sebanyak berapa? 1,533 mg. Ini simpulannya. Itu ya. Ini untuk cara menghitungnya, yang lain silakan menyesuaikan. Oke? Nah, untuk praktikum kali ini berarti selesai. Saya minta nanti buatkan laporan ya untuk dibahas sama diberi simpulan. Nah, untuk minggu berikutnya pelajari penentuan kadar KMNO4. Itu ya, sesuai dengan job sheet yang ada di modul. Itu. Nah, kemudian saya akhiri saja sampai di sini. Jangan lupa nanti alat dan bahan kembalikan ke tempat masing-masing gitu ya. Kelasnya atau labnya dibersihkan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.